Adzan dalam bahasa Arab itu juga diartikan dengan i'lam, pemberitahuan. Maka ketika melaksanakan haji, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji. Ibrahim, beritahu semua orang untuk melaksanakan haji. Nabi Ibrahim lalu menjawab pada Allah, ya Allah, bagaimana saya beritahu? Suara saya enggak akan terdengar oleh orang banyak. Apa kata Allah? Tugas engkau Ibrahim memberitahu saja, menyampaikan ke telinga orang, menyampaikan ke hati orang, sehingga orang datang ke tempat ini untuk haji, itu tugas aku. Maka Nabi Ibrahim yang memanggil dari Makkah Al-Mukarramah, tempat yang jauh, tak banyak orang, sampai sekarang terdengar juga panggilan itu, dan berangkat juga orang kita melaksanakan haji. Kenapa itu? Allah yang menyampaikan itu semua. Dan Allah ketika dia berkehendak, tak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Ayat ini mestinya menjadi kabar gembira bagi kita, bukan pesimis. Bahwa apapun yang Allah mau, jika dia berkehendak akan terjadi. Sehingga kita ketika berhajat, segera minta kepada Allah. Maka ketika Allah mau hajat kita terwujud, dia akan terwujud. Maka orang beriman ini hidupnya tak ada pesimis, tak ada sedih, tak ada sempit dada, tak ada sempit pikiran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan bagi dia, luas rahmat dan banyak kelapangan untuk urusan-urusan dia. Jadi kita ini mesti optimis. Jangan sampai ada sedikit masalah, ada sedikit yang sempit, ada sedikit kendala, langsung pesimis dan putus asa. Jangan. Orang beriman tak begitu. Tapi orang beriman hatinya lapang, gembira dan selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah begitu. Kalau Allah mau jadi. Kalau Allah ingin terwujud apa yang kita inginkan. Tinggal mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian secara syariat azan itu qaulun makhsus, adalah ucapan-ucapan tertentu. Perkataan yang khusus. Yu'lamu bihi waktu shalah al-mafruḍah. Dengan ucapan tersebut, perkataan yang kita maksudkan, orang tahu, oh itu waktu salat. Artinya azan ini adalah beberapa kalimat yang diucapkan untuk pemberitahuan waktu salat. Terkhusus salat fardu. Maka azan seruan yang ditujukan untuk memberitahu waktu masuk salat fardu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ini disyariatkan dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Karena dalam Al-Qur'an Allah katakan, wa idza nadaitum ila shalah. Kalau kalian menyeru orang untuk mendirikan salat, berarti dengan azan. Sehingga azan ini disebut juga dalam surat An-Nida. Anak kita kadang punya nama nida dan nada. Betul? Ada nida, ada nada. Nida itu kemungkinan dari lafaz azan. Nada itu kemungkinan dari tetesan embun. Di dalam bahasa Arab ada nada. Maka qatrun nada, qatrun itu artinya tetesan. Jadi ketika hujan rintik-rintik satu-satu, atau air kita jatuhkan satu-satu, qatrun namanya. Nada itu embun. Sehingga qatrun nada, tetesan embun. Sehingga anak tadi mungkin orang ingin menyebutnya sebagai penghibur, pelipur lara bagi orang tua, bagaikan setetes embun yang sudah lama dinanti saat kondisi panas, kering kerontang, harapan sangat banyak, sudah lama menanti, datanglah apa yang dinanti tadi. Sehingga diberi nama qatrun nada. Ada ya yang nama begitu? Saya sering mendengar nama-nama qatrun nada. Nah, azan ini dahulu para sahabat tidak langsung berpikir untuk melaksanakan sholat dengan cara azan, memberitahu waktu sholat dengan cara azan. Bahkan sempat sahabat-sahabat Nabi itu berpikir memberitahu waktu azan itu dengan cara memukul lonceng, atau berteriak, atau menghidupkan api. Sehingga dalam hadis ceritakan bahwa kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salah laisa yunadi laha fatakallamu yawman fi dzalika. Dulu waktu di Madinah orang sering nunggu-nunggu waktu salat.
Tidak ada pembatas waktu. Dan orang nggak tahu apa cara memberitahu orang lain waktu sholat sudah masuk. Tunggu aja. Kata Nabi, azan. Mereka azan lalu siap untuk sholat. Bukan azan kata Nabi. Sudah datang waktu sholat, maka mereka segera sholat bersama Nabi. Sehingga tugas mereka nunggu kapan Nabi memerintahkan untuk sholat. Nggak tahu jelasnya, nggak tahu pastinya, dan bagaimana orang lain beritahu nggak jelas. Yang jelas kata Nabi, yuk kita sholat lagi. Berarti mereka tinggal ikut Nabi. Orang yang jauh nggak bisa diberitahu. Kenapa? Nggak ada alat. Maka kemudian kata Sayyidina Ibnu Umar, fatakallamu yawman fi dzalika. Mereka berembuklah. Gimana caranya supaya kita ada metode, ada media untuk beritahu waktu salat sudah masuk. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengusulkan ittakhidhu naqusan mithla naqusi nasara. Kata sebagian, kita bunyikan lonceng saja seperti orang Nasrani. Kalau sudah bunyi lonceng berarti waktu ibadah. Nah, kita coba seperti itu. Faqala ba'dhum bal buqan mithla qarnil yahud. Tidak bagus begitu. Tiup trompet saja seperti orang Yahudi. Kan kalau kita tanduk kerbau itu, kan bisa tiup buat trompet itu. Buat macam itu. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah. Kata Umar, Rasul, bagaimana kalau kita kirimnya seseorang untuk beritahu waktu salat, beritahu ke orang lain, waktu salat dah masuk, waktu salat dah masuk, waktu salat dah masuk. Kalau begitu pun terbatas. Enggak banyak orang bisa diberitahu. Dan belum tentu semua orang bisa diberitahu. Faqala Rasulullah, ya Bilal, qum fanadi bis-shalah. Maka Rasul waktu itu kalau sudah masuk waktu salat, Rasul cuma panggil Bilal, Bilal, yalah salat kita lagi, sudah masuk waktu salat. Maka waktu itu tidak ada azan sama sekali. Maka kemudian dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari diceritakan, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal liyudraba bihi an-nas li jam'i as-salawat tafa bi wa ana na'ibun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi fa qultu ya Abdullah attabi'u an-naqus. Abdullah bin Zaid tadi, karena ada usulan kalau kita memberitahu azan itu cukup dengan meniup lonceng, sehingga sampai saya mimpi waktu sholat ada orang sedang bawa lonceng, sehingga saya tanya dalam mimpi itu, engkau mau tidak aku beli lonceng gitu? Orang itu tanya, untuk apa engkau lonceng? Saya ingin jadikan sebagai alat memberitahu sholat. Faqala wa ma tasna' bihi faqultu nad'u bihi ila shalah faqala afala adulluka ala ma huwa khair min dhalik. Rupanya orang yang bawa lonceng tadi ngasih tahu, engkau mau tidak aku kasih tahu cara lebih baik daripada dengan lonceng ini untuk memberitahu waktu sholat. Artinya ada cara dengan memberitahu dengan lonceng, ada cara selain itu. Saya beritahu yang satu lagi itu, dan itu lebih baik bagi engkau. Apa kata Abdullah bin Zaid? Faqultu bala, tentu saya mau. Faqala taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhiril azan. Lalu orang tadi mengajarkan redaksi azan seperti yang kita dengar hari ini. Ila akhiril azan, kemudian thumma sta'khara ghaira ba'idin thumma qala wa taqulu idza qumta ila shalah. Kemudian orang tadi mundur sedikit dari posisinya, dan waktu sudah berlalu sedikit. Apa kata dia? Kalau engkau hendak salat baca seperti tadi, seperti lafaz azan tadi, Allahu Akbar ila akhir iqamah, seperti yang kita iqamat biasa sekarang. Artinya mirip. Artinya ada dua kali ketika azan, ketika iqamah sekali saja. Falamma asbahtu ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu bima ra'ait. Begitu subuh datang, sebelum waktu subuh masuk, saya segera menemui Nabi. Lalu saya ceritakan, semalam saya mimpi begini Nabi. Ada orang mendatangi saya, mengajarkan saya azan, mengajarkan saya iqamah. Faqala innaha ru'ya haqq, insyaallah ta'ala, kum ila Bilal. Mimpi engkau semalam itu insyaallah mimpi yang benar. Bukan mainan tidur, bukan percikan-percikan syaitan yang mengganggu engkau tidur. Sekarang pergi engkau ke dekat Bilal, sampaikan kepada Bilal, faja'altu ulqihi alaih. Lalu saya pergi ke dekat Bilal, saya diktekan kepada Bilal, saya bacakan kepada Bilal. Fayu'adzinu bih. Lalu Bilal azan dengan redaksi yang diajarkan tadi. Fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab. Umar dengar tadi. Orang azan tadi, Umar masih di rumah, dia salat sunnah di rumah.
Begitu dia mendengar orang azan, dia kaget. Saya semalam mimpi juga mendengar hal yang sama. Juga itu yang diajarkan pada saya. Itu siapa yang azan itu? Kenapa dia azan seperti itu? Umar berpikir, sama betul dengan saya mimpi semalam. Wa huwa fi baiti, dia masih di rumah dia, fa kharaja yajurru rida'ah. Maka Umar kemudian dia berangkat ke rumah, ke masjid, dia tarik rida. Rida itu sorban bahasa kita. Artinya saking buru-burunya itu tak lagi memakai sorban itu pakai imamah lagi. Ibarat kita sedang tergantung tuh, tariknya. Itu taruh sembarang taruh. Orang itu buru-buru berangkat ke masjid. Yaqulu walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak wahai Rasul. Laqad ra'aitu mithla ma ra'a, faqala falillahil hamd. Kata Umar, Rasul, saya tidur semalam juga mimpi sama seperti orang ini. Sama seperti yang dibaca oleh Bilal tadi. Apa kata Rasul? Maka segala puji bagi Allah wahai Umar. Maknanya apa? Bahwa mimpi tadi tak datang kepada satu orang, tapi datang kepada Abdullah bin Zaid al-Ansari, datang kepada Rasul, datang pada Umar bin Khattab. Maknanya mimpi tadi sesuatu yang benar datang. Bukti benar datang kepada lebih dari satu orang. Sehingga beritanya meskipun sumbernya satu orang dikuatkan oleh dua orang yang lain. Ada saksi yang lain. Sehingga khabarul wahid, meskipun beritanya, khabarnya tidak banyak periwayatnya, tapi periwayat tadi dikuatkan oleh dua orang, yaitu Rasul dan Umar bin Khattab. Siapa lagi yang akan dipedomani selain mereka berdua? Maka berita tadi menjadi hujjah untuk azan. Sampai hari ini orang berazan dari situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu kadang-kadang petunjuk dari Allah. Mimpi itu kadang-kadang kabar gembira dari Allah. Maka ketika mimpi baik, bersyukurlah. Ketika mimpi buruk, segera minta perlindungan kepada Allah dan meludah ke arah kiri 3 kali. Meskipun kita di rumah kita, meskipun di rumah di mana saya tertidur, ludah ke kiri 3 kali. Berdoa agar tak terjadi yang buruk dalam mimpi tadi, dalam kehidupan yang nyata. Karena mimpi itu kadang-kadang berita yang diawalkan. Berita yang datang lebih dahulu sebagai isyarat sesuatu akan terjadi dengan kita. Dan beberapa nabi mengalami mimpi. Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Muhammad mimpi, sahabat Nabi mimpi. Rata-rata mimpi tadi terjadi. Dan banyak orang-orang soleh juga bermimpi. Oleh karena itu, mimpi ada takwil. Sehingga ada orang-orang yang Allah lebihkan dengan takwil mimpi. Maka ada buku namanya buku takwil Tafsirul Ahlam, tafsir dari mimpi. Maka sebagian orang Allah lebihkan dengan bisa membaca isyarat yang datang dari mimpi. Tapi saya tak pandai. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau mimpi cari saya pula, telepon saya. Ustaz, saya semalam lihat ini dan itu, apa artinya Ustaz? Saya tak pandai. Cuma dalam buku Tafsirul Ahlam itu diberitahu. Kalau lihat kubah, kalau lihat masjid, kalau lihat Al-Quran, kalau lihat ular, lihat tanaman tiba-tiba hijau saja, itu ada tafsirannya. Dan itu punya isyarat. Dan isyarat itu bisa kita nalarkan. Insya Allah tidak sekadar mengada-ada. Bisa untuk dinalar, cuma tak bisa menjadi hujjah yang pasti. Baik, kita lanjut. Itu intinya bagaimana sejarah azan dahulu. Maka sigat, redaksi azan yang diajarkan sejak masa itu sampai hari ini, itulah yang kita dengar. Tak berubah. Dan semua umat sepakat dengan redaksi itu. Muslim di mana saja sepakat dengan redaksi itu. Hanya saja kaifiatnya mungkin ada yang berbeda sedikit. Contoh dalam mazhab Syafi'i, itu dianjurkan tarjih. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, sebelum kita baca keras, itu dibaca lunak dalam hati kita. Kita baca sir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah dengar orang azan begitu? Dia baca lunak 2 kali. Pernah dengar? Kalau ada, dia mengamalkan yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Sebelum asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia baca 2 kali. Baru dia baca keras. Itu tarjih namanya. Dan diamalkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Yang lain memandang itu tak perlu. Maka kaifiatnya berbeda, tapi redaksinya tak berbeda. Tetap sama yang dibaca.
Kemudian dalam azan subuh ditambahkan kalimat tathbit, yaitu as-salatu khairum minan naum. Itu juga diajarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ceritakan bahwa ada dalam hadis, saya belum ketemu, tapi dalam hadis ceritakan bahwa dalam azan subuh Rasul mengajarkan at-tasbih, bahwa kalau subuh ditambahkan dengan redaksi as-salatu khairum minan naum. Dan itu kita baca sampai hari ini. Hingga orang-orang kalau tak biasa azan subuh, pas azan subuh tak dibacanya dua redaksi ini. Sehingga jamaah sekitar merasa aneh dan tahu bahwa orang ini mungkin jarang sholat subuh, sebab azan subuhnya sama dengan azan sholat isya. Maka kalau mau azan subuh tanya betul ke orang, ini azan subuh apa azan isya? Kalau azan subuh caranya sama atau tidak, agar orang tak ketahuan kita jarang sholat subuh di masjid. Seorang jarang sholat subuh ke masjid tak terdengar itu. Apalagi sholat subuh selalu kesiangan, tak akan terdengar redaksi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum azan? Ulama dalam masalah azan ini ada dua khilaf. Yang satu mengatakan fardu kifayah, yang satu mengatakan sunnah muakkadah. Maknanya fardu kifayah itu kalau satu kampung tak ada azan, semua orang kampung berdosa. Sehingga kalau suatu kampung ada masjid yang menjadi tempat sholat semua orang untuk sholat berjamaah, masjid itu mesti azan, meskipun orang tak sholat di situ. Minimal orang datang ke masjid untuk menggunakan azan saja. Soal nanti orang cuma yang muazin tadi jadi imam langsung, dia sendiri jadi imam, dia muazin, dia imam, dia makmum, itu urusan lain. Tapi dari segi fardu kifayah pelaksanaan azan gugur dengan dia azan di masjid. Maka kalau kita turunkan lebih lanjut, apa hukumnya salat jamaah? Dalam mazhab Syafi'i, salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah menurut pendapat mu'tamad. Maknanya pendapat paling representatif dalam mazhab Syafi'i, hukum salat jamaah fardu kifayah. Orang sekampung minimal sebagian mesti ada yang salat di masjid yang menjadi masjid kampung. Minimal 2 orang salat di masjid itu. Contoh Al-Muqaddis ini, masjid yang menjadi masjid kampung sekitar kita ini. Kalau ada orang salat 2 orang saja di masjid ini berjamaah, gugur kewajiban berjamaah untuk orang sekampung sekitar Muqaddis. Itu turunan hukum kalau salat jamaah fardu kifayah dan azan fardu kifayah. Selain itu mengatakan bahwa azan itu sunnah. Sunnah setiap kali melaksanakan salat maktubah hadirah. Kama annahu sunnatun li salatil maktubatil faitah. Salat kita mau melaksanakan isya sebentar lagi, itu sunnah azan sebelum isya. Begitu juga kalau ada salat sebelumnya yang kita lupa, atau kita ketinggalan atau ketiduran, azan sebelum salat itu juga disunnahkan. Maknanya kalau kita ingin salat, baik berjamaah atau sendiri, sebaiknya sebelum salat tadi azan dulu, iqamah, baru salat. Apalagi berjamaah. Bagian dari sunnah sebelum melaksanakan salat. Kita kan selama ini tahunya, kalau berjamaah, mau jamaah itu iqamah dulu baru salat. Tidak ada azan. Betul. Apalagi kalau salat sendirian, tak ada azan, tak ada iqamah, langsung salat. Sementara sunnah sebelum salat itu adalah azan dan iqamah. Baik berjamaah atau tidak berjamaah. Sedangkan kalau kita bisa salat itu lebih dari satu, contoh salat jamak, itu dianjurkan azan pada salat pertama dan iqamah untuk kedua salat. Sehingga ketika kita bangkit untuk salat asar dari jamak takdim, 2 rakaat kedua untuk jamak dan qasarnya, kita iqamah, tidak azan. Begitu juga kalau nanti jamak takhir yang lain atau jamak takdim yang lain, iqamah untuk salat yang kedua. Maksudnya kita bisa maghrib dengan isya, kita jamak dan kita qasar. Begitu di awal salat maghrib kita azan, lalu iqamah salat maghrib. Selesai maghrib 3 rakaat, kita salat isya'nya di jamak takdim dan di qasar. Sebelum isya'nya 2 rakaat, kita ada iqamah dulu baru salat. Tak perlu lagi azan. Begitu juga nanti kalau misalnya salat yang lain. Pokoknya kalau ada salat beberapa kali dalam satu waktu, cukup satu azan
dan iqamahnya setiap kali akan menegakkan solat yang lain. Sedangkan perempuan itu meskipun berjamaah, meskipun dia semua di masjid, tak dianjurkan azan. Tapi cukup iqamah. Maka perempuan dengan laki-laki ada berapa perbedaan? Laki-laki dianjurkan azan, perempuan tidak. Kalau laki-laki ketika salat jamaah dia berdiri di depan sendirian imamnya, kalau perempuan tidak, dia di tengah saja, menjorok ke depan sikit saja. Contoh, sepanjang ini shaf, dia berdiri di tengah, agak ke depan sikit saja. Tak menjorok, berdiri sendirian. Artinya jarak antara imam dengan makmum mungkin setengah kaki saja. Contoh, ini setengah kaki perempuan yang sejajar kiri kanan, imam ini ujung jari, imam maju sikit saja. Kenapa? Karena perempuan ini tabiatnya tersembunyi, tertutup. Maka dalam solat jamaah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Banyak kehormatan perempuan yang dijaga oleh syariat, di dalam solat pun begitu. Maka kalau ada perempuan yang dia punya kehormatan tak dijaganya, dia keterlaluan. Agama dalam solatnya menjaga kehormatan dia. Termasuk kalau ada di satu masjid, seorang laki-laki masuk masjid, lalu ada seorang perempuan masuk masjid, keduanya halal menikah, kalaulah mereka menikah. Artinya orang asing, bukan mahram. Mereka tak boleh salat berjamaah berdua. Kenapa? La yakhluwanna rajulun, tak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan. Itu untuk solat. Apalagi orang mojok, anak perempuan pacaran, anak bujang pacaran, malam mingguan, solat berdua berjamaah di masjid, itu tak boleh. Mungkin orang solat berzina. Dalam pikiran kita tak mungkin, tapi tak dibolehkan. Kenapa? Saddan lidzari'ah, menutup terjadinya dosa. Jangan-jangan ketika solat berdua tu, mantap suara abang ni dah. Bagus suara abang ni. Cari tahulah di mana rumah abang ni. Atau yang laki-laki berpikir pula, hebatlah adik ni, sebanyak ni orang cuma dia solat jamaah. Ya makmum aku pula. Nampaknya pas pula jadi makmum di rumah tangga. Panjang pikiran sehingga solat tak khusyuk, setelah itu banyak yang terjadi. Maka kata Nabi, orang kalau menundukkan pandangan, menjaga pandangan, dia akan merasakan nikmatnya khusyuk dalam ibadah. Sebab kenapa? Nampak sikit itu berbahaya. Apalagi nampak banyak. Sikit saja terkilas ke kita, itu sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi sudah bersama dengan kita. Maka dalam masalah salat berjamaah berduaan seperti itu tidak boleh. Yang lebih ekstrim lagi, kalau ada mayit perempuan, tak ada yang menyolatkan dia, tak ada memandikan dia kecuali laki-laki yang kalaulah keduanya hidup, mereka menikah, itu boleh menikah. Artinya bukan mahramnya. Itu tak boleh laki-laki tadi memandikan mayit tadi. Sebaliknya juga begitu. Tayamumkan saja, segera dikuburkan. Sampai begitu, mati yang satu, tak diperbolehkan syariat untuk mengurusnya. Kenapa? Takut kalau terjadi fitnah. Apalagi sengaja berdua-dua. Berdua dia tehban. Kan kalau mengaji di kampung kita kan, ahli dia teh A, ahli di bawah I. Pas bagian belajar tanwin, berdua dia tehban. Orang naik motor, malam minggu boncengan. Atau hari Ahad pagi pergi asmara subuh. Atau jalan-jalan ke mana? Dalam syariat tak diperbolehkan. Dalam ibadah menyenggarakan mayit tak diperbolehkan berduaan seperti itu. Apalagi sengaja pacaran. Sehingga jangan tanya lagi apa hukum pacaran Ustaz. Dah terjawab dengan doa tadi. Baik, rupanya sudah terdengar suara azan. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita salat Isya. Insyaallah kita lanjut di waktu akan datang. Silakan, Pak. Corona. Ya, fi rihalikum ya. Baik. Ada anjuran ketika kondisi kurang bagus udara di Madinah waktu itu, Nabi suruh sahabatnya, ala sallu fi rihalikum. Kata Nabi, kalian solat di tenda kalian je lah. Kalian solat di rumah-rumah kalian je lah. Kenapa?
kalau keluar udara sedang tak baik. Jangan-jangan mudarat untuk kalian sehingga kalian tak perlu jamaah ke masjid. Itu pernah diajarkan Nabi. Maka ketika corona ini kita dianjurkan untuk menjaga kerumunan, menjaga agar jangan terjadi kerumunan. Lagi sekarang sudah ada undang-undang kerumunan. Sehingga banyak yang terjerat gara-gara itu. Yang tak bersalah jadi bersalah. Kita berdoa semua kita Allah jaga insya-Allah. Maka ketika menjaga kerumunan tadi sehingga difatwakan boleh untuk tidak salat berjamaah tapi tetap wajib salat. Maka redaksinya boleh memakai hadis Nabi tadi ala sallu fi rihalikum atau redaksi yang sama dengan itu. Yang kedua, ketika subuh kita baca yang mana? Kan itu permasalahan. Ketika subuh kita tak perlu mengajak orang untuk salat ke masjid karena sudah disuruh di rumah. Kalau diajak ke masjid lalu disuruh lagi yang tadi orang bingung. Sebenarnya salat di masjid atau di rumah? Kan hayya 'alas shalah kan mari kita salat. Yang satu lagi sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Paham maksud saya? Satu menyuruh ke masjid, satu suruh ke rumah. Orang yang paham dia bingung. Sebenarnya saya suruh salat di mana? Jangan suruh salat di tengah jalan. Sebab ke masjid satu, ke rumah satu. Sehingga habis bingung, dia tengah jalan-jalan salat. Daripada tak boleh di rumah, tak boleh di masjid, tengah jalannya salat. Jadi, kalau kita membaca redaksi itu tak lagi memanggil hayya 'alas shalah, tapi cukup sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Cukup itu saja. Soal as-salatu khairun minan naum tak ada hubungan dengan itu. Kenapa? Salat itu lebih baik daripada tidur, itu bukan ajakan untuk salat ke masjid, tapi mengingatkan orang yang lalai, orang yang berpikir lebih enak tidur daripada salat, mengingatkan orang dari situ. Sehingga as-salatu khairun minan naum tak ada masalah dengan redaksi ala sallu fi rihalikum. Tapi hayya 'alas shalahnya, Pak. Paham, Pak? Nah, itu tak dibaca lagi karena dua seruan yang tolak belakang. Sudah, Pak? Oke, ada lagi? Cukup. Cukup karena sudah waktu Isya. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang. Yang ingin bertanya rupanya tak jadi, sabar-sabar saja. Insyaallah ada rezekinya untuk bertanya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.